Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang membuat aplikasi yang berbasis Android dengan menggunakan MIT App Inventor. Jadi nanti aplikasi ini hanya bisa dijalankan di Android. Kemudian ketika kita mengembangkan, kita akan menggunakan fasilitas web. Kemudian disarankan web yang kita pakai adalah Google Chrome. Jadi langsung saja kita buka ke mesin pencarian Google, kita ketikkan MIT App Inventor. Seperti ini. Kemudian nanti di pencarian paling atas ada MIT App Inventor, kita klik. Kemudian setelah itu kita akan melihat untuk tampilannya, begitu ya. Ini termasuk aplikasi ataupun alat untuk mengembangkan aplikasi yang sangat banyak penggunanya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk datanya, ada users today hari ini yang menggunakan berapa banyak gitu ya. Ini user this month. Kemudian untuk total penggunanya ada 18,1 juta ya. Kemudian aplikasi yang sudah dibuat dengan menggunakan MIT Application Inventor ini sudah ada 8,4 juta. Nah, kemudian ini banyak digunakan oleh guru juga ya. Nanti untuk teman-teman akan mengembangkan soal berbasis elektronik, salah satunya bisa menggunakan MIT App Inventor. Sebenarnya nanti akan ada beberapa aplikasi juga atau bantuan seperti ini ya, software-software yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengembangkan aplikasi. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa mengeksplor kira-kira kalian lebih cocok yang mana. Jadi kemarin ada Scratch ya. Jadi Scratch MIT.edu ini juga dikembangkan oleh MIT. Ya, kemudian untuk Scratch ini banyak dimanfaatkan untuk belajar coding, terutama untuk anak-anak ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa mencari tutorialnya bagaimana cara mengembangkan aplikasi dengan menggunakan Scratch. Berbeda dengan MIT App Inventor, kalau MIT App Inventor nanti teman-teman bisa jalankan programnya di HP yang berbasis Android. Kalau untuk yang Scratch, kita hanya bisa menjalankannya di Scratch-nya. Kemudian ada juga yang hampir sama ya. Jadi ini adalah bantuan yang bisa kita pakai karena akan lebih mudah dibandingkan kita harus belajar dari pengkodingan dari awal ya. Jadi nanti coding-coding yang kita gunakan namanya adalah kode blok gitu ya. Di sini sudah diberikan banyak sekali coding-coding yang sudah diterjemahkan oleh web-web tersebut ya. Jadi selain MIT App Inventor, Codular itu juga bisa kalian pakai. Di sini much more than a modern app creator without coding. Jadi kita tidak perlu belajar codingnya, bahasa pemrogramannya. Kemudian ada juga ya Gather Town. Untuk Gather Town itu seperti ketika kita menggunakan Zoom ya. Jadi ini sebenarnya digunakan untuk virtual meeting. Kemudian teman-teman nanti bisa bersama dengan timnya. Jadi seperti ini nanti akan ada audio dan akan ada video begitu ya. Nanti kalian bisa melakukan kerja bersama-sama atau kalian menuju ke ruang tertentu yang sudah disiapkan dengan alat evaluasi dan lain sebagainya. Begitu ya. Di sini kalian juga bisa berbagi file dan lain sebagainya. Jadi itu Gather Town. Nanti silahkan kalau teman-teman memang tertarik untuk memanfaatkan ini sebagai salah satu proyek akhir, silahkan bisa kalian gunakan.
Ya, jadi ini untuk hari ini yang kita tampilkan di video kali ini adalah membuat aplikasi dengan menggunakan MIT App Inventor. Nah, untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan komponennya apa saja ya, terutama pada bagian tombol, kemudian text box dan lain sebagainya. Jadi kita lihat komponen-komponennya dulu, begitu ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar kode blok yang paling sederhana. Jadi ini adalah video pertama, nanti kemudian akan diberikan video-video lain yang merupakan the next level setelah kode blok yang dasar. Jadi langsung saja nanti teman-teman klik yang create apps. Kalau untuk pertama kali nanti teman-teman diminta untuk sign in dan lain sebagainya gitu ya. Kalian bisa langsung menggunakan akun Google. Nah, kemudian kalau kita belum punya project kita gitu ya, teman-teman nanti bisa ke start new project. Kalau kita mau melihat project-project yang sudah kita kembangkan, berarti kita ke my project. Nah, ini misalnya begitu ya, yang sudah Ibu coba untuk praktekkan. Kemudian kita mulai saja dari yang awal, start new project bisa di sini atau klik yang di sini ya. Kita hari ini akan pengenalan label, kemudian tombol, kemudian text box. Mungkin namanya terlalu panjang ya. Kita sebut ini sebagai pertemuan satu. Nah, kita sudah masuk ke pertemuan satu ya. Kita berkenalan dulu dengan komponen-komponen yang ada. Jadi di sini kita punya screen satu, artinya ini adalah halaman satu, begitu ya. Kemudian di sebelah kiri nanti akan ada user interface, yaitu komponen-komponen yang bisa kita tambahkan di layar. Kemudian nanti akan ada layout. Layout adalah alat bantu kita agar hasil tampilan lebih rapi. Itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan media, mau yang mana, apakah kamera atau suara, kemudian drawing animation atau menambahkan maps atau menambahkan grafik atau diagram, begitu ya. Atau kita mau menggunakan sensor, ini tergantung dari sensor yang atau hardware yang ada di Android-nya, begitu ya. Teman-teman juga bisa berbagi secara sosial. Kemudian ada storage untuk penyimpanan. Kalau yang kita gunakan di MIT App Inventor itu sudah berbasis cloud, sehingga teman-teman tidak perlu menyediakan storage yang misalnya kalian simpen di dokumen kalian. Jadi ini akan secara otomatis langsung terupload di cloud-nya. Kemudian ini ada connectivity, begitu ya. Kemudian kalau teman-teman punya robot Lego, itu pakai Lego Mindstorm, eksperimental, kemudian ada extension. Ini untuk import extension, memasukkan dari luar, begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di bagian atas ada project yang tadi kita gunakan ya. Ada My Project atau Start New Project. Kemudian teman-teman bisa memasukkan project dari data di komputer itu dengan format AIA, nanti teman-teman pilih ini, import, dan lain sebagainya, save project ke komputer ataupun yang lain, begitu ya. Ini yang save project. Kalau teman-teman mau, meskipun ini sudah disimpan dalam sistem cloud, kalian pengen punya backup-nya, teman-teman bisa pilih export selected project atau formatnya adalah AIA to my computer. Tuh ya. Kemudian nanti ini ada screen satu karena kita baru punya satu screen. Kalau mau add screen, screen 2 dan lain sebagainya berarti teman-teman pilih ini. Itu ya. Kemudian nanti ada ukuran, kita bisa sesuaikan mau pakai yang mana.
Kemudian ini komponen, nanti teman-teman kalau memasukkan komponen seperti ini nanti secara otomatis akan masuk di panel komponen. Lalu akan ada properties. Properties ini nanti teman-teman bisa aktifkan dulu yang mau diberikan pengaturan yang mana. Misalnya di sini kita berikan pengaturan terlebih dahulu untuk screen 1 begitu ya. Mau align-nya apa, kemudian application name-nya pertemuan 1 tadi ya. Background color-nya misal mau kuning dan lain sebagainya, itu silakan bisa diubah. Atau teman-teman pengen background-nya itu menggunakan gambar, berarti kalian bisa upload filenya di sini. Gitu. Kemudian di sini ada icon. Icon itu adalah nanti kira-kira ketika ini diinstal, pengennya ada icon yang gambarnya seperti apa. Ya, jadi kalau teman-teman memang tidak mengubah ini, maka ikonnya adalah icon dari MIT. Lalu primary color dark itu yang di sini ya. Jadi misalnya teman-teman mau ganti mana? Nggak ada ya. Kita default saja. Nah, kemudian misalnya yang di sini, yang di tema, itu bisa kalian ubah ya. Nah, ini. Jadi primary color-nya yang ini tulisan screen 1, primary color dark itu yang di atas. Kita kembalikan ke default. Tuh ya, jadi teman-teman mau pilih temanya apa itu hanya tampilan ya. Nah, tentu saja nanti akan mempengaruhi kira-kira tampilan terakhir dari aplikasinya itu seperti apa. Kemudian title-nya teman-teman mau ganti page 1 dan lain sebagainya itu silahkan. Kita tetap saja ya screen 1. Kemudian version itu nanti teman-teman kalau kita membuat yang pertama misalnya tetap kita berikan nama version 1. Kemudian kalau ada revisi dan lain sebagainya kita ubah menjadi versi 2. Ya, kita sudah memberikan properties untuk screen, kemudian kita mau menambahkan tombol di sini ya. Tadi kita tinggal klik kemudian drag. Kalau mau delete tinggal diaktifkan di komponen lalu delete. Nah, ini misal kita punya satu tombol seperti ini. Ya, kita akan mengubah untuk tulisan yang ada di tombol. Teman-teman juga bisa rename ininya ya. Misal diganti rename-nya adalah tombol, itu silahkan. Kita tetap button 1 saja. Kemudian font size itu adalah tulisan yang ada di sini ya. Misal fontnya mau dibesarkan. Nah, itu akan mengikuti ya. Kita tetap 14. Tipe fontnya juga teman-teman bisa ubah-ubah ya. Misal kemudian ini untuk tingginya teman-teman bisa ganti misalnya 100 pixel. Berarti seperti itu. Kemudian ini untuk lebarnya bisa kita set saja ya. Lebarnya misalnya terlalu besar ya. 100. Lalu shape-nya mau agak bulat atau kotak atau oval atau default saja. Yang kotak aja ya. Kemudian tulisannya yang tertulis di sini, teman-teman mengubahnya bukan di ini ya. Kalau di komponen itu adalah nama. Kalau kita mau mengganti tulisan yang terdapat di tombol, kita ubahnya di sini. Misal tulisannya adalah tombol. Nah, seperti itu. Lalu tadi kalau kita mau membuat ini lebih rapi, kita ke layout ya.
Nah, misal kita pakai yang vertikal, tinggal di drag, lalu teman-teman masukkan. Nah, yang vertical arrangement-nya juga kita bisa ubah di sini. Tingginya otomatis, lebarnya kita fill parent ya, memenuhi layar. Nah, seperti itu. Lalu align-nya misal mau center, ini juga center. Misal seperti ini ya. Jadi kita sudah punya komponen tombol satu, kemudian kita mau menambahkan yang lain. Jadi hari ini, untuk video kali ini, begitu ya, kita akan berkenalan dengan yang namanya button atau tombol. Kemudian kita akan berkenalan dengan label. Kemudian kita akan berkenalan dengan text box. Jadi ini tombol sudah kita bisa masukkan label. Begitu ya. Kita namanya tetap aja button 1, label 1. Kita aktifkan label 1, kita bisa ganti-ganti di sininya, begitu ya. Atau tidak perlu, silahkan ya. Nah, kita akan tambahkan rumus-rumus ke dalam sini. Dan kalau kita punya aplikasi, kira-kira mana yang menjadi trigger untuk menjalankan program, tombol atau label? Tentu tombol ya. Jadi ketika tombol diklik, maka akan apa? Jadi kita akan berikan rumusnya adalah di tombol. Di sini teman-teman ada desainer. Desainer itu tampilan layarnya. Kemudian untuk rumus-rumusnya kita masuknya ke sini, blok. Jadi inilah kenapa disebut tadi untuk MIT App Inventor itu menggunakan kode blok. Jadi codingnya itu sudah diterjemahkan dalam blok-blok. Nah, kita punya ini ya, dari komponen tadi ada screen 1, ada vertical arrangement, ada button, ada label. Kemudian di sini ada built-in. Nah, tadi triggernya adalah button ya. Jadi teman-teman klik yang button. Kemudian ketika button 1 diklik do, berarti kita ambil satu ini. When button 1 klik, apa yang akan terjadi? Teks dalam labelnya mau diganti dengan tombol sudah ditekan. Ya. Jadi ketika tombol diklik, maka label akan apa? Jadi setelah button kita berikan rumusnya di label. Kemudian kita cari yang kode set. Bebas yang mana saja, nanti bisa diubah-ubah ya. Kode set label. Nah, harus sampai bunyi klik gitu ya. Nah, berarti ketika button 1 diklik, maka label 1 teks akan berubah ke apa? Nah, berarti kita ambil di teks gitu ya. Kita tempelkan sampai bunyi klik. Kemudian ini misalnya tombol sudah ditekan. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat hasilnya. Kira-kira ini sudah berjalan atau belum. Nanti teman-teman pilih di connect. Kemudian AI Companion. Sebelumnya teman-teman harus install dulu AI Companion ya. Nah, ini teman-teman harus install di HP Android-nya, cari di Google atau Play Store, begitu ya, MIT AI2 Companion. Jadi kalian install itu, kemudian kalian pilih Connect with Code, gitu ya, atau scan QR Code. Nah, setelah diinstal, teman-teman nanti akan di sini, di webnya, kalian pilih AI Companion, kemudian akan muncul kode ataupun barcode. Nah, ini silahkan di-scan atau masukkan kodenya di AI Companion yang sudah teman-teman install di HP. Gitu ya. Kemudian kalian masuk ke aplikasinya, lalu ketika tombol 1 ditekan, seharusnya kemudian nanti label 1 yang di sini akan berubah tulisannya menjadi tombol sudah ditekan. Gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau kita ingin memberikan berbaginya itu tidak melalui MIT AI2 Companion ya. Kita langsung mendownloadnya sebagai APK.
Jadi teman-teman ke build, lalu Android app, lalu kalian share filenya, kemudian ini bisa diinstal di Android. Baik, itu kita memberikan di sini ada setnya hanya satu, ya. Kita bisa menambahkan setnya banyak set begitu ya. Kita selain pengen tulisan yang ada di label satunya berubah, kita juga pengen tulisan di buttonnya juga berubah gitu ya. Jadi kita ambil di button, kemudian ambil yang set, bebas yang mana saja begitu ya. Lalu tempelkan sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. Button satunya mau diubah teksnya. Ketika sudah diklik, maka button satunya berubah tulisannya. Awalnya tombol menjadi on. Nah, ini kalau sudah teman-teman bisa cek lagi ya di Connect AI Companion. Awalnya teman-teman bisa reset connection dulu. Nah, setelah itu kalian AI Companion, kemudian ini di-scan dengan menggunakan handphone. Itu kemudian kalau sudah, kita akan belajar logic ya, logic control. Jadi kalau tadi kita sudah belajar yang teks, kita akan pakai yang logic dan control. Jadi ceritanya jika tombol satu diklik, maka button satunya tulisannya akan berubah menjadi on. Yang awalnya tulisannya off gitu ya. Jadi ini kita ganti di sini teksnya adalah off. Jadi ketika tombol off ini diklik, kemudian tulisannya menjadi on. Warnanya menjadi hijau. Sebaliknya, nanti kalau ini tulisannya on, diklik, dia akan berubah menjadi off dan warnanya menjadi merah. Nah, ini harus looping ya. Jadi akan seterusnya seperti itu. Ketika off diklik jadi on diklik jadi off. Jadi kita pakai yang namanya conditional atau rumus if. Ya, kita bisa langsung ke kode bloknya gitu ya. Jadi yang ini misalnya sudah bisa kita delete seperti itu. Jadi when button satu klik, do. Jika tulisan buttonnya adalah off, berarti kita ambil di kontrol ya. Jadi kontrolnya apa? If. Kita bisa tambahkan jadi, tadi ada ini ya bintang, teman-teman tarik else if-nya. Nah, kita masukkan ini ke sini. Jika button satu teks, berarti kita ambil button satu yang seperti ini, nanti bebas ya, kita tinggal ubah maunya apa. Ini tidak mau nempel ya teman-teman. Kalau tidak mau menempel artinya ini salah ya, tidak bisa dipaksa. Kita ke logic. Ya, jadi kalau if pasti ada jika nilai lebih dari sama dengan 60 lulus. Jadi pasti pakai ini ya. Kita tempelkan sampai bunyi klik. Nah, ini baru mau ya. Jadi if button satu teks sama dengan off tadi ini berarti ya.
Lalu apa? Then kita cari kode set button ya. Then set button satu teks. Kalau tulisannya off, kita ubah menjadi on. Kita bisa ambil dari sini atau ini di copy saja ya, duplikat, klik kanan duplikat, tempelkan. Ini jadi on. Kemudian selain buttonnya berubah jadi on, juga warnanya berubah. Jadi kita duplikat saja, kita tempelkan. Jadi set button satu text to on, kemudian set button satu background color, gitu ya. Kemudian kalau background color, nah kita cari di bagian color ini ya, warna hijau. Ini lalu kita tempel seperti itu. Kemudian selain itu, berarti jika button satu teksnya on, berarti sama dengan yang ini, kita copy aja, duplicate, lalu pindahkan. Kita ubah yang harus kita ubah ya. Jika button satu teksnya on, kemudian set button satu text to off. Kemudian yang ini set button satu background color-nya. Kita ubah warnanya, ini delete jadi merah. Tempelkan. Nah, ini sudah selesai begitu ya. Nanti teman-teman silahkan reset connection, lalu kalian AI Companion lagi, lalu kalian scan menggunakan HP Android-nya. Tuh ya. Jadi kita sudah bermain-main dengan yang ada di sini. Nanti ini defaultnya harus off ya. Kemudian kita akan menggunakan user interface yang lain. Tadi kita sudah belajar pengenalan button dan juga pengenalan label. Sekarang kita akan menggunakan text box. Jadi kalau kita mau mengisi-mengisi itu pakainya text box, kita geser ke sini misalnya ya. Nah ini bisa kita delete ya untuk vertical arrangement-nya. Vertical arrangement untuk ini. Kalau yang ini misal kita mau menggunakan arrangement yang lain, layout-nya kita pakai yang horizontal. Kita berikan pengaturan dulu ya. Ininya fill parent. Nah, kalau horizontal itu nanti rapinya juga horizontal ya. Misal begini. Ini misalnya ya. Jadi kita akan membuat text box untuk menuliskan nama lengkap. Jadi misalnya ini kita memberikan label ya biar ada keterangannya ini apa. Kita tambahkan label. Dia di tengah. Ini
tulisannya kita ubah ya. Berarti di sini text for label ini nama lengkap. Nah, untuk penggantian jenis font, kemudian ukuran itu teman-teman silahkan bisa edit-edit di sini warnanya apa begitu ya. Jadi ini nama lengkap, mengisikan nama lengkap. Kemudian di sini nanti tombolnya tulisannya adalah submit. Jadi ketika nama lengkapnya, ketika tombol submitnya diklik, maka text for label 1 itu akan berubah menjadi tulisan nama ya. Jadi caranya nanti teman-teman ke kode bloknya, yang ini kita sudah selesai ya. Nah, tadi ketika tombol diklik, berarti triggernya itu tetap tombol ya. Submit. Di sini namanya button 1. Berarti kita ambil button 1. Ketika button 1 diklik, gitu ya. Kemudian kita ambil tadi yang mau dituliskan adalah di text for label 1. Ini namanya label 1. Nah, jadi maka label 1 berubah jadi gitu ya. Jadi ambil yang set label 1 text to mana gitu ya. Tadi pengennya yang keluar adalah isian dari ini, berarti text box 1. Jadi label 1 teksnya berubah ke text box 1 teks. Ini teks. Jadi ini nanti bisa teman-teman coba di HP-nya ya. When button 1 klik, do set label 1 text to text box 1 teks. Nah, isian kan bisa saja tidak hanya nama lengkap begitu ya. Kita akan tambahkan lagi komponen yang lain. Misalnya nanti akan ada kelas begitu ya. Kita tambahkan label. Ini tulisan labelnya adalah kelas. Seperti itu. Nah, nanti ada isiannya juga, berarti text box ya. Kemudian ini tetap ada tombol submit. Nah, ada nama lengkap, kemudian ada kelas. Berarti ada dua hal yang akan kita masukkan ke kode bloknya ya. Nanti teman-teman ke yang tadi, jadi tinggal ditambahkan ya. When button 1 klik, do set label 1 text ke text box 1 ya. Kemudian nanti ada kelasnya juga mau ditampilkan. Berarti text box 2 ya. Ini namanya text box 2. Nah, kita ambil yang text box 2, kemudian bebas yang mana gitu ya. Tapi ini nggak bisa nempel di mana-mana. Nah, caranya kita harus pakai join. Jadi kita pinggirkan dulu ini. Kita ambil join ambilnya di teks. Nah, ini join. Kita tempelkan. Lalu kita bisa tambahkan stringnya. String itu berarti dia seperti kata gitu ya. Kalaupun ada angkanya, dia tidak untuk hitungan. Jadi ditambahkan stringnya. Terus kita ambil di teksnya. Yang pertama, join yang pertama adalah kita mau ada nama. Titik dua spasi, begitu ya. Namanya apa? Namanya adalah ini text box 1 teks. Namanya nanti sesuai dengan yang dimasukkan di text box 1. Kemudian kita mau ada kelas tadi ya. Jadi masukkan ini, lalu kelas, titik dua spasi. Kemudian kelas itu diambilnya dari text box 2. Lalu ganti teks.
Nah, ini teman-teman di sini nanti kalau kalian jalan kan, begitu ya, ini akan nempel. Jadi namanya siapa langsung kelas. Kalau kita pingin ter-enter, itu teman-teman nanti harus tambahkan di sini ada garis miring, lalu N. Artinya adalah new line. Nah, ini silahkan sudah bisa digunakan. Jadi nanti teman-teman ketika masukkan nama, masukkan kelas, lalu diklik submit, maka label satunya akan keluar namanya siapa, kelasnya berapa. Jadi itu untuk yang pertama, video yang pertama ya, pengenalan label, text box, dan juga tombol. Kemudian kemarin ada PR untuk teman-teman ya. Jadi kita akan cek itu. Sudah dicoba untuk latihan mandirinya. Jadi kemarin teman-teman diminta untuk tampilannya seperti ini, begitu ya. Ada isian nama, kemudian isian email, kemudian isian password, dan isian nomor WA. Kemudian yang diminta di sini adalah passwordnya itu hanya bisa diisi dengan bukan hanya bisa diisi oleh angka ya. Jadi kalau password itu nanti kalau diketik tidak akan terlihat, jadi hanya bintang-bintang. Kemudian untuk WhatsApp-nya yang bisa dimasukkan hanya angka. Semoga sudah dikerjakan ya. Kita akan bahas itu. Jadi teman-teman untuk yang ini semuanya persis sama dengan yang tadi ya. Nama berarti menggunakan label, lalu ini text box, ini label, text box, password juga label. Kemudian kalau pengen isiannya adalah titik-titik, teman-teman ambilnya password text box. Jadi nanti ini di drag masukkan ke sini ya, ini. Jadi pakainya password text box. Lalu untuk WhatsApp tadi hanya bisa dimasukkan angka. Jadi WhatsApp, kemudian teman-teman masukkan komponen text box-nya ini ya. Ini text box WA ini. Nah, agar hanya bisa dimasukkan angka, teman-teman ubahnya di properties. Jadi kalian klik di sini adalah numbers only. Lalu ini sama submit, lalu ini nanti informasi yang dimasukkan. Nah, silahkan teman-teman apakah sudah benar seperti itu ya. Jadi di sini ada dua yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu di sini password menggunakan password text box, lalu untuk WhatsApp propertiesnya diubah numbers only. Lalu kode bloknya kita akan lihat ya, sama dengan yang tadi sebenarnya. Jadi triggernya adalah tombol. Jadi ini adalah tombol ya, submit itu. Ketika tombolnya diklik, maka labelnya, label yang di sini ya, label ini hasil ya. Jadi maka hasilnya itu teksnya berubah jadi apa? Kita ambil yang di join. Tadi isiannya ada nama 1 ya, email 2, password 3, WhatsApp 4. Tetapi untuk password tidak akan ditampilkan karena itu rahasia ya, sehingga hanya ada 3, nama, email, dan WhatsApp. Kita lihat tambahkan join begitu ya, lalu stringnya nanti ditambahkan, tinggal nama titik 2 spasi, lalu text box nama teks, lalu garis miring N, new line ya, biar enter, email titik 2 spasi, kemudian text box email, kemudian garis miring WhatsApp titik 2 spasi, kemudian text box WA teks. Sudah tepat yang teman-teman buat? Sudah dicoba? Semoga sudah ya. Baik teman-teman, itu untuk video pertama kita. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.